yang siap mempromosikan bisnis kamu 24 jam. Ini kesalahanku kalau ini aku nggak mau pakai marketplace. Selanjutnya dari Pak Hendri Kusuma. Ini pertanyaannya, sekarang itu lebih efektif menggunakan platform ya seperti media sosial atau mungkin marketplace. Bagaimana dengan media website, Mbak? Apakah dengan Google Ads itu apakah efektif? Kemudian dengan Instagram, apakah efektif dengan paid promote atau mungkin dengan endorser? Kalau menurut Mbak Emma, gimana, Mbak? Oke, kalau semisal yang web atau Google Ads, sejujurnya aku belum pernah pakai. Jadi aku nggak pakai web. Jadi mohon maaf kalau yang itu aku tidak bisa nge-share apapun karena aku juga nggak punya pengalaman apapun. Aku takutnya salah juga. Ya. Cuman kalau yang tadi IG, paid promote atau endorse, kalau di aku kadang efek kadang enggak gitu. Jadi tergantung apa ya, tergantung orangnya juga. Orang itu karena kadang jumlah follower pun nggak menjamin orang tertarik gitu loh. Terus paid promo pun juga itu juga kadang iya kadang enggak gitu. Kayak ini aku juga mau share sih. Jadi kalau sebelum pandemi ya, jadi aku benar-benar ngerasa pandemi itu kayaknya era pembatas gitu. Kalau sebelum pandemi aku itu paid promote, endorse itu kayaknya lebih efektif, lebih kalau di aku lebih berjalan, lebih ada hasilnya lah daripada after pandemi. Tapi kalau setelah pandemi kok kayaknya nggak terlalu hype ya. Apa mungkin orang-orang itu udah tahu kalau ini lo ngiklan, udah terlalu banyak endorse kayak gitu. Promosi nih, jualan nih gitu. Mungkin orang udah banyak beranggapan seperti itu karena udah semakin terlalu banyak juga yang melakukan endorse. Tapi kalau IG Ads, TikTok Ads, aku masih mengandalkan itu dan sampai sekarang masih masih apa ya, masih berhasil kalau di aku. Jadi mungkin kalau sekarang ini aku masih kalau TikTok Ads aku juga masih nyoba-nyoba. Bisa dicoba juga sih sama teman-teman ini TikTok Ads, terus IG Ads, endorse dan paid promote aku jujur mengurangi juga nih. Karena pengalaman juga waktu pandemi ini kok nggak terlalu ngefek ya, nggak Ya. sengefek sebelum pandemi kayak gitu. Oke, ini apa memancing pertanyaan saya ini kalau website ini ada beberapa orang yang tidak mau menggunakan marketplace karena tadi Mbak Emal mengatakan nggak mau perang harga. Saya menggunakan website, kemudian saya iklankan di Facebook atau Instagram. Kalau menurut Mbak Emal, kalau ada pendapat seperti itu bagaimana, Mbak? Banyak yang kayak gitu. Banyak yang memang mengeluhkan marketplace. Karena marketplace sendiri itu kan sebuah bisnis ya. Iya. Jadi sekarang pun udah kerasa gitu loh. Free ongkirnya tuh semakin sedikit, terus voucher-vouchernya tuh semakin sedikit, terus ya itu tadi fee adminnya tuh semakin besar. Jadi kalau kita cuman mengandalkan satu-satunya berjualan di marketplace, aku rasa susah gitu loh. Ya. Karena takutnya nih suatu saat kita akan rugi di marketplace. Karena ya itu tadi, karena ya balik lagi kan ke kebijakan dari marketplace itu kan. Nah, kalau misalnya kita udah ngerasa rugi mentok di marketplace, tapi kalau kita nggak punya apa ya, kayak akun-akun lain kayak misalnya Instagram, TikTok, website tadi mungkin bisa, ya kita mau jualan di mana lagi gitu loh. Cuman Ya. kalau misalnya kita menguatkan di Instagram, di website, di akun-akun media Ya. sosial kita, nggak ada marketplace, kita masih bisa kuat gitu loh. Nah, jadi menurut aku memang mengutamakannya adalah di media sosial, jangan cuma mengandalkan marketplace. Dan itu memang di teman-temanku juga di sharing-sharing pun mengeluhkan hal yang sama. Dan ada juga kok yang aku nggak mau pakai marketplace, biarkan aja transaksi manual seperti biasa. Dan ya cuan-cuan aja Ya. gitu loh, karena balik lagi ya ke
pasar masing-masing produk itu beda. Iya. Ada juga kok yang pasar nggak di marketplace, ada juga yang pasarnya aku mau transfer biasa aja sih, ada kok yang kayak gitu. Cuma Iya. pinter-pinternya aja kita ya mencari pasar-pasar yang sesuai sama kita gitu aja. Oke, jadi Bapak Ibu marketplace itu contohnya seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Nah, kalau di webinar ini sebut merek nggak apa-apa Mbak, bebas. Oh, oke. Semoga Shopee. semoga semoga yang saya sebutkan tadi jadi sponsor saya ini. Amin. Oke, selanjutnya sebentar. Ini dari Pak Hendrianto. Medsos apa yang tepat untuk bisnis properti, Mbak? Properti ya. Heeh. Oke. Untuk mempromosikan propertinya ini media sosial yang cocok untuk mempromosikan itu apa, Mbak? Sebenarnya saya nggak di bidang itu ya, nggak di bidang properti. Cuman karena saya menggunakan aku itu menggunakan media sosial, ada Instagram, TikTok, kurang lebih kayak gitu. Ada kok yang berjualan properti di situ. Jadi memang ya nggak masalah sih, aku rasa di mana aja nggak apa-apa kita coba gitu. Apalagi eh, apa ya? Karena sekarang memang kayaknya ya mayoritas itu semua menggunakan yang terbanyak mungkin Instagram Ya. atau Facebook mungkin. Tapi aku tidak menggunakan Facebook karena nggak sesuai sama pasar aku. Jadi aku pun ngefollow gitu loh, ada Instagram yang berjualan properti ya ada gitu, dan menarik juga mereka melakukan endorse juga gitu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan asalkan kita tahu caranya, marketingnya di sana gimana, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sana, nggak masalah gitu. Semakin kita memperluas pasar kita dengan kita menggunakan berbagai media sosial, ya kita coba-coba aja kan, siapa tahu di situ juga ada target pasar yang baru, cuan yang baru gitu kan, kita nggak tahu juga gitu kan. Jadi kita tuh harus apa ya, mencoba semua saluran media sosial ya. Mau YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Jadi kita coba semua, mana yang lebih potensial itu yang kita seriusi ya. Kalau saya ini lebih apa, lebih cocoknya ini di YouTube sama di WhatsApp, Pak. Jadi kalau saya promosi di WhatsApp, di statusnya atau di YouTube itu orang pasti apa ya, langsung mengenali, oh ini jualan ini. Kalau di Facebook ini saya ini kok kurang apa ya, kurang nendang, kurang apa ya, tidak ngefek apa-apa. Jadi memang Ah, harus Bapak, coba semua, harus coba iya semua. benar-benar. Mana yang lebih cocok, langsung ini ditekuni aja. Selanjutnya dari Pak Hendrianto lagi. Kalau boleh tahu bisnis online Mbak Emma di bidang apa saja? Apakah bersifat reseller? Silakan Mbak Emma. Jadi produk saya itu fashion, tapi lebih ke produk tas. Ada tas, ada pouch, terus karena pandemi juga, jadi saya alhamdulillah dikasih kepercayaan buat nambah bisnis lagi, yaitu produk rajut. Jadi ada boneka, ada gantungan kunci rajut, terus nambah bordir juga, ada tas, aku kasih bordir, pouch, aku kasih bordir gitu. Jadi kalau reseller, nah ini reseller juga sih aku dulu sebelum pandemi, resellerku banyak. Jadi dan rutin gitu. Cuman setelah pandemi, lagi-lagi gara-gara pandemi, resellerku semakin menurun nih malahan. Ya mungkin karena apa ya, daya beli juga ya, jadinya Ya, sih. resellerku juga bilangnya gitu, "Kak, kok customer-ku semakin berkurang ya? Maaf ya Kak, nggak bisa ngambil lagi," kayak gitu. Ya udahlah memang keadaannya kayak gitu, dan jadi sekarang aku pun daripada mengandalkan reseller, aku lebih mengandalkan untuk dari segi kuantitas, aku lebih ke souvenir. Jadi aku memang ada souvenir, eee, produk kayak pouch, gantungan kunci, itu bisa dibuat untuk souvenir pernikahan atau ulang tahun anak, itu yang sekarang lagi banyak sih ulang tahun anak itu. Tuh, Sip, sip, sip. sama ada K-pop-K-popan juga sih. Ini ada salah satu guru saya dulu pernah ngomong, Mbak, daripada kamu cari reseller sulit, terus penjualannya juga sulit,
coba kamu promosikan di YouTube. Ini YouTube ini reseller kamu yang siap mempromosikan bisnis kamu 24 jam. Nah, kalau kalau menurut Mbak Emal, kalau ada pendapat seperti itu gimana Mbak? Jadi memanfaatkan YouTube atau video apapun sebagai sarana jualan kita dibandingkan kita menggunakan reseller. Aku bisa setuju aja sih, cuman kalau Ah, YouTube, aku pun juga masih belum menggunakan YouTube sebenarnya. iya Tapi ya. aku menggunakan kalau video-video, aku memang Reels sama TikTok. Hmm, Kalau aku hmm. bisa berhasil juga masih kalau aku di TikTok, gitu loh. Oh, Aku ada TikTok Shop juga dan ya adalah transaksi lewat TikTok Shop itu aku ada gitu. Ya balik lagi ya, setiap usaha itu beda-beda ya. Mungkin iya. aku cocok di sini, Dimas enggak, tapi Dimas cocok, aku enggak. Kan kayak Iya sih, beda-beda iya sih. kayak gitu ya. Ya, Berarti tapi harus dicari jodohnya ini, jodohnya. bener, Ah, bener. ah, Jadi mungkin apa yang saya omongin dari tadi pengalaman ini ah, ah, ya ah. belum tentu juga bisa dipraktekkan ke teman-teman. Balik Iya. lagi ya dicoba. Ini adalah Hmm. pengalaman aku. Cocok apa enggak, nanti kalau enggak cocok dievaluasi nih mungkin mana Iya, yang lebih betul, cocok betul, sama betul. caranya teman-teman, Iya. gitu. Tapi kalau masalah YouTube ini, aku udah beberapa kali juga pengen Mas sebenarnya Hmm. meng-YouTube-kan bisnisku, cuman kok nggak kesampaian ya gitu. Ya Oh. ini kesalahanku sih, kesalahanku kalau ini. Aku yang terlalu banyak ide, terlalu banyak keinginan tapi nggak dilaksanakan. Ya ini salahku. Cuman kalau boleh membela diri ya itu aku masih menggunakan TikTok sama Reels, itu ya alhamdulillah ngefek sih kalau yang Ya. itu. Boleh boleh YouTube bisa juga berarti.